Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Aduh, ngaco kamu Diana. Stella, mana mungkin dia cemburu. Saya ini nelfon kamu, dia yang suruh. Dia tuh mau mengundang kalian makan malam sama-sama di sini. Ya, semacam pesta perpisahan lah. Stella ngundang. Nggak salah. Jangan-jangan kamu lagi ngawur. Buat apa saya ngawur sama kamu? Bener kok, dia mengundang kalian makan malam di sini. Kapan kalian bisa datang? Eh, saya buat schedule malam minggu ini gimana? Saya tanya papa dulu. Nanti kamu saya kasih kabar. Dian, se- sebenarnya saya ini Selamat siang. Stel, Paman sama Diana sudah saya hubungin. Aku tahu. Tadi Johan telepon. Katanya Stella ngundang kita makan malam. Oh ya, boleh juga tuh. Tapi nggak usah lah. Jangan sampai kita malah merepotkan mereka. Ya, kalau Diana sih ikut apa kata keputusan papa aja. Daripada nanti papa ngambek lagi. Foto-foto kalian tadi nggak jadi papa buang. Tapi papa simpan untuk jadi kenang-kenangan. Apa? Maafkan papa kalau papa lancang. Tapi melihat foto-foto itu, papa sepertinya melihat diri papa sendiri waktu masih muda. Papa rasa
foto itu indah seperti lukisan. Iya. Lukisan perjalanan hidup anak manusia. Stel. Johan, sebaiknya kamu nggak usah tidur di kamar ini ya. Tanpa kamu kasih tahu, aku juga ada ngerti sendiri kok. Kita perlu ke psikiater. Psikiater? Seperti dokter Diana maksudmu? Psikiater mana yang dapat kamu percayai untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk apa? Mungkin dia bisa membantu untuk memecahkan masalah kita supaya kamu dapat bicara. Beri aku waktu untuk berpikir, ya. Oke. Selamat tidur ya. Selamat malam.
Johan, aku sangat berterima kasih atas segala upaya kamu. Aku tahu kamu cuma ingin membahagiakanku. Tapi entah kenapa, aku merasa kecil di depanmu. Aku merasa tidak berguna. Aku jadi rendah diri. Maafkan aku, Jo. Selamat tidur. Mimpi indah ya. Stella, jangan pergi Stella. Lepaskan aku, Stella, jangan pergi Stella. Lepaskan aku, Jo. Stella. Ada apa, Diana? Dari tadi Papa lihat kamu kok sepertinya lagi bingung. Enggak. Saya tuh ingin jawab undangannya Stella. Tapi dari tadi diteleponin nggak ada yang angkat. Ya, mungkin mereka sedang keluar. Kalau gitu, Papa tolong jaga-jaga di sini dulu ya. Siapa tahu mereka nelpon balik. Saya mau bikin minum dulu. Awas lo, jangan sampai ketiduran. Beres, Bos. Ya. Nih sup yang kamu minta. Kenapa Stella? Hah? Stella, kamu sakit ya? Stel. Stella. Stel, buka pintu dong, Stel. Stel. Stella. Ada apa, sayang? Nggak tahu. Semenjak pulang dari rumah sakit, rasanya aku pengen selalu muntah. Mungkin kamu kurang enak badan. Kan aku udah bilang harus istirahat. Johan, tolong jangan katakan gejala penyakitku kamu lagi. Kamu itu, gejala ingin muntah itu kan salah satu efek dari sesudah kemoterapi. 1-2 hari juga hilang kok. Nggak apa-apa. Loh, kok Papa malah tidur? Siap, Non. Ih, siap apaan? Orang disuruh nungguin telepon malah tidur. Ini bukan tidur. Cuma merem. Biar matanya istirahat supaya nggak jelalatan. Papa tuh emang kayak gitu. Kalau dikasih tahu pasti ngeyel. Johan, aku pengen makan mie. Kamu mau beliin kan? Iya. Apapun yang kamu minta, pasti aku kasih. Bentar ya.
Eko udah telepon belum? Apa? Udah telepon belum? Malah tidur. Pak, kalau mau tidur di atas, Ki. Tidur di mana juga nggak melanggar undang-undang kok. Ih, Papa. Papa tuh bisanya cuma tidur, makan, ngomel. Halo? Oh, Nak Johan. Oh, maaf. Ya, ada apa? Apa? Kecelakaan? Oh ya. Baik, ya. Saya akan ke sana. Ya. Jangan terlalu khawatir dengan saya. Saya cuma pusing sedikit, nggak apa-apa kok. Ya, Dokter Johan, kamu nggak apa-apa. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut, sebaiknya kamu nginep dulu di sini ya. Apa itu suatu keharusan, Gun? Ya, supaya saya lebih yakin kalau kamu tuh nggak apa-apa. Sekarang ini kamu itu pasien. Sudahlah, jangan banyak nawar. Turuti saja apa kata dokter. Tapi nanti Stella siapa yang rawat? Dia tadi minta dibelikan mie goreng. Kalau saya rawat inap di sini, siapa yang nganterin mie gorengnya, Paman? Saya mesti kasih alasan apa lagi sama dia? Bilang aja, kamu dapat panggilan mendadak dari rumah sakit. Operasi besar. Sebagai istri dokter harusnya dia bisa mengerti dong. Berbohong? Johan, berdusta untuk kebaikan itu kan tidak merugikan. Ya? Sudah, begini aja. Biar Paman yang memberikan mie-nya, kemudian Paman antar kepada Stella di rumah. Dan Diana jaga Johan di sini. Ya? Oke? Ya. Suster, tolong pindahkan ke kamarnya ya. Kamu istirahat ya. Bentar ya. Dian, saya kira perhatianmu sudah berlebihan. Maksud kamu? Ingat Dian, dia itu punya istri. Nanti istrinya bisa cemburu. Yang cemburu itu istrinya atau kamu? Terserah apa anggapan kamu. Saya cuma mengingatkan kok. Anggap saja saya sebagai tenaga sukarela.
demi seorang teman. Sebagai teman, Saya heran, kenapa sih kamu nggak ada bosan-bosan yang ngurusin masalah hidup saya? Ingat ya Gun, ini urusan saya. bukan Dian. Ini masalah Stella. Kalau sampai dia tahu kalian ada di sini, wah, please, saya nggak mau dilibatkan. Nanti dia pasti akan tersiksa lagi. Saya cuma mau nolong Gun. Kalau Stella salah menerimanya, ya terserah. Dian, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang mau kamu buktikan? Kamu mau buktikan kepada dunia bahwa cintamu sedalam lautan. Iya, begitu kan? Meskipun saya katakan, kamu nggak akan ngerti. Ya, itu sih terserah kamu. Tapi saya ingatkan kamu, seorang ibu muda sedang sakit-sakitan. Dia lagi nunggu suaminya pulang. Dokter Kun benar. Pulanglah, Di. Kamu mendengarnya. Memang ini nggak adil buat kamu. Masalah ini membuat kamu jadi repot, Di. Kalian berdua ini sama saja. Saya yang mau kok kalian yang ribut. Dian, tolong dong. Jangan menambah beban saya. Waktunya minum obat, Pak. Biar saya aja, Yesus. Ini Jo. Terima kasih, Dian. Sikap kamu yang seperti ini malah membuat saya merasa bersalah. Sudahlah, sekarang yang penting kamu tidur, ya. Ya Tuhan, apa arti semua ini? Di saat saya hendak pergi ke Batam, kami justru bertemu lagi. Ya, saya percaya ini adalah rencanamu. Limi aja kok lama banget. Jangan-jangan. Suami kayak gini mesti dicewer, biar tahu aturan. Beli mie kok. Oh, Paman. Saya kira tadi, maaf. Pasti kamu mengira Nak Johan yang datang kan? Loh, kok Paman yang beli? Memangnya Johan kemana? Katanya tadi dia mau beli, tapi udah 4 jam nggak balik-balik. Dia ada di rumah sakit. Katanya ada operasi besar yang harus ditangani. Jadi dia minta paman untuk membawakan ini untuk kamu. Ke rumah sakit. Tapi kok dia nggak nelfon saya? Masa dia nggak ada waktu untuk nelfon kemari, Paman? Tentu ada alasannya. Jangan suka curiga. Paman kenal betul dengan Nak Johan. Dia sudah paman anggap seperti anak sendiri. Tapi, Paman, Ngomong-ngomong, ini taruh di mana nih? di situ saja, Paman. Iya. Perasaan saya jadi nggak enak, Paman. Karena keperluan saya, Paman jadi repot. Ada-ada aja, Johan. Keterlaluan. Bikin Paman repot aja. Waduh, kalau kamu ngomong begitu, paman ini kamu anggap orang lain dong. Paman,
Saya kan cuma pengen tahu ada apa dengan Johan sebenarnya. Kenapa dia tega membiarkan saya sendirian? Kenapa ngomong begitu? Kalau tidak penting, mana mungkin dia membiarkan istrinya? Tahu nggak? Dia itu sayang sekali sama kamu. Kalau begitu, biar saya telepon Johan di rumah sakit, Paman. Stella, tunggu. Jangan. Gak usah. Sebagai istri dokter, kamu harus mendukungnya. Biarkan dia berkonsentrasi. Sebab kalau kamu ganggu, bisa-bisa dia salah bedah. Nyawa pasiennya bisa melayang. Ngerti kamu? Oke. Sekarang udah malam, Paman permisi dulu. Ya? Iya. Tapi jangan lupa, mie-nya dimakan. Mumpung panas. Iya. Sebab kalau nanti dingin nggak enak. Ya? Terima kasih, Paman. Iya, oke. Paman permisi ya. Iya. Paman, hati-hati ya, Paman. Iya. Dan jangan lupa, mie-nya dimakan. Iya, Paman. Iya. Halo? 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 Ini siapa? Halo? Paman membohongiku. Tapi untuk apa? Paman tidak mungkin seperti itu. Tapi kenapa dia seperti menyembunyikan sesuatu? Halo, selamat malam. Saya istri Dokter Johan. Saya mau tanya, apa Dokter Johan sedang tugas? Apa? Tidak ada. Terima kasih. Ada apa ini? Kenapa Johan menipuku? Kenapa? Terus Tuan Cipto, apa mereka bersekongkol ingin sengaja membunuhku pelan-pelan? Jangan-jangan ini sudah direncanakan mereka agar Johan dan Diana bisa berduaan. Iya, aku tahu. Pasti saat ini mereka sedang bersama. Rupanya suamiku sudah berubah.
Jo, ya ampun. Aduh Jo, kamu. Pusing, Di. Kepala saya pusing sekali. Ya udah, balik ke kamar. Nanti saya panggilin suster ya. Ayo, bisa? Di sini saya bantu Jo. Coba kamu berdiri pelan-pelan. Suster, Gun, dokter Gun tolong. Sebentar. Bentar ya. Cepat, kondisi Johan berubah. Iya. Iya. Gimana Gun? Nggak apa-apa. Tapi Sudah Dian, kamu nggak usah khawatir. Dia kan dokter, ya dia pasti tahu lah. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Saya mau meriksa pasien. halo? Halo. Ya, selamat pagi. Bisa saya bicara dengan Stella? Iya, saya sendiri. Siapa ini? Oh, selamat pagi Stella. Saya Dokter Gunawan. Oh, Dokter Gun. Untung Anda menelpon. Saya mencoba menelpon Anda berkali-kali, tapi tidak diangkat. Oh ya? Sungguh hari yang berat dan melelahkan, apalagi buat kamu. Saya tahu itu. Iya, saya mau tanya, apa Anda ketemu dengan Johan semalam? Maaf Stella. Saya menelpon kamu berkaitan dengan hal itu. Saya tahu kamu sedang mencari-cari Dokter Johan, kan? Iya, iya. Dokter Gun tahu di mana Johan. Dokter Johan ada di sini. Dia di rumah sakit tempat saya bekerja. Dia tertabrak. Jadi dia dirawat inap di sini. Johan, tega sekali kamu. Aku gelisah nunggu kamu di rumah sementara kamu di sini. Kenapa mesti dia yang kamu kasih tahu? Kenapa bukan aku? Stel, tenang dulu dong. Biar saya jelaskan semuanya. Johan, aku ini istri kamu. Aku yang seharusnya ada di sini, bukan dia. Kenapa mesti dia ada yang di samping kamu? Kenapa? Ada masalah lagi dengan Dokter Johan? semua masalah sudah terpecahkan. Karena kamu sudah memanggil Stella ke sini. Apa itu salah? Ada satu hal yang mungkin Anda belum mengerti. Cinta. Demi cinta orang rela berkorban apa saja. Karena cinta memang tidak memerlukan balasan. Kami akan menikah kembali dan kami berharap Dokter Gun dan Dokter Diana mau menjadi saksi. Kalian menikah lagi? Dokter Gun jangan salah. Kami ini suami istri yang pernah bercerai. Jadi apa salahnya kalau kami menikah lagi? Tapi ya tunggu sampai Johan agak mendingan. Tapi gimana dengan Diana? Beri waktumu sedikit saja. Kalau kamu nggak datang, mereka akan kecewa. Dan orang lain akan bilang kamu nggak punya perasaan. Orang lain. Memangnya saya hidup hanya untuk kebahagiaan orang lain? Dian, Cukup. Jangan sebut-sebut lagi nama saya. Kalau bukan karena ulah kamu, nggak mungkin saya dipermalukan seperti ini. Dian, ini bukan masalah kita. Tapi ini masalah Stella.